Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir ya di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Malam ini bil khusus untuk Pak Haji Suroto, ngapunten kalau selalu telepon dan tidak pernah terangkat ya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas sholawatnya. Semoga Allah membalaskan dengan yang lebih baik lagi ya. Saya punya 3 nomor handphone, Pak. Yang 2 itu produknya Telkomsel, dan itu khusus untuk kepentingan virtual TikTok dan YouTube. Dan yang satunya itu XL, itu yang sehari-hari saya bawa. Tapi sekarang juga saya nggak bawa handphone karena handphone XL-nya juga lagi trouble, minta mungkin minta ganti ya. Ya nggak tahu lah nanti ya. Semoga bisa diatasi ya. Jadi saat ini teman-teman yang menghubungi XL saya nggak bisa karena handphonenya lagi bermasalah gitu ya. Jadi nggak rusak, nggak tahu ya, minta ganti atau apa. Memang handphone sudah cukup lama sih ya. Memorinya aja cuma 32, sedangkan grupnya se-Indonesia. Jadi kebanyakan grup atau gimana nggak tahu lah gitu ya. Jadi mohon agungnya pangapunten Pak Haji Suroto ya, dan terima kasih atas sholawatnya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain yang kadang-kadang telepon ya, itu nggak terangkat karena saya punya 3 nomor handphone yang saya bawa, cuman yang XL itu, yang 2-nya saya tinggal gitu. Atau kalau mau ada yang perlu disampaikan tuh mungkin bisa WA dulu, jadi kita bikin janji ya. Nah, kapan, jam berapa gitu ya, malam, pagi, siang, sore. Mungkin begitu nggih untuk Pak Haji Suroto dan untuk semuanya lah ya, untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau jarang terangkat ya, karena kondisinya seperti itu tadi. Ya, saya tidak bawa semua handphone itu. Tapi saya tetap perhatikan ya. Oke. Kemudian untuk PR terkasihku yang ada di mancara negara di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, itu jadi nggak karu-karuan nanti ya. Di share saja, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa yang. Tapi yang penting tolong jangan diunduh ya, jangan diunduh. Sebelum kita mulai kajian ini, mungkin kajian ini akan memakan waktu panjang. Kita akan maraton dari ayat ke ayat ya, karena aku coba akan tampilkan dengan metodologi yang baru sehingga kalian bisa mudah untuk memahami pemikiran yang aku tawarkan ya. Karena yang kemarin itu aku baca mulai ayat 91 sampai ke bawah. Ini semua 100 berapa itu ya? 112 ayat akan aku baca semua supaya kalian benar-benar paham. Kalian nggak harus menerima tawaran pemikiranku, tapi setidaknya kalian paham dulu. Nanti terserah saja mau ditolak mau diterima, nggak ada masalah gitu. Aku nggak pernah memaksakan. Kalian boleh tanya kepada santri-santri Isra itu. Mereka biasa berbeda pendapat dengan pemikiran-pemikiranku, enggak ada masalah. Gitu ya. Tapi jangan ad hominem ya. Cangkemmu iso tak tapu arah aku ngono ad hominem. Itu menjijikkan. Ya. Jangan karena enggak sepakat dengan pemahamanmu kamu menyerang secara ad hominem, itu enggak etis, enggak etika. Di sini kita
memframingnya dalam bingkai akademis. Jadi kalau nggak setuju, nggak sepakat, sampaikan saja argumentasimu apa. Bisa jadi aku salah, argumentasi benar ya aku terima. Tapi kalau aku juga punya argumentasi yang aku tidak sepakat dengan pendapatmu, jangan lalu kamu ad hominem. Itu nggak baik gitu. Semua, untuk yang kafir, untuk yang Islam semua. Jangan ad hominem. Kalau kamu ad hominem silakan cari channel lain. Jangan di sini. Ya, di sini tempatnya orang belajar, ya. Tempatnya orang mengasah, ya, pengetahuan, ya. Karena keimanan itu dibangun atas dasar tahu dulu, nggak ujuk-ujuk beriman gitu. Ya. Jadi mungkin bisa disiapkan kopi atau teh atau air putih, terserah lah, karena ini sepertinya akan maraton kita, ya. Akan maraton, dan nanti kalau untuk kepentingan rekod nanti setelah 1 jam dia diselesaikan dulu. Kalian yang di YouTube dan TikTok yang lain nggak usah keluar, nanti dilanjut lagi gitu, ya. Karena kalau dia langsung 1 jam lebih itu biasanya videonya crowded, ya. Nggak tahu, mungkin kemampuan handphonenya sudah tua juga atau gimana gitu, ya. Jadi diatasi per 1 jam, diputus terus nanti rekod lagi gitu, ya. Oke. Di tempatku ini lagi rame, mungkin di tempat kalian juga ya, nggak tahu ya kalau di luar Jawa. Kalau di tanah Jawa itu rame malam tirakatan gitu bahasanya, dan itu budaya, nggak apa-apa ya. Mereka memperingati selamatan, syukuran gitulah ya, akan datangnya nanti 17 Agustus di hari kemerdekaan kita, dan di tempatku ini malam ini ada, besok juga ada, ya. Jadi 2 kali itu enggak apa-apa. Jadi monggo-monggo saja, dan itu kan budaya. Jadi enggak perlu dipermasalahkan. Dan kalau memang teman-teman di tempat lain enggak tahu aku ya. Kok di tanah Jawa begitu ya, sedang asik ingin mengikuti tirakatan, monggo ya, tinggalkan saja channel ini, nanti kan ada rekodnya ya. Bisa dilihat di unggahan yang reguler ya, nanti Grahito siapkan. Kalau yang live ini kan sekedar untuk warming up saja, pemanasan. Oke. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masuk Japri ya. Japri. Kalau WA biasanya nyebutnya Japri, kalau TikTok DM gitu ya. Yang saudara kita itu masih kurang jelas tentang penjelasan kenapa di surat 21107 itu K-nya itu, domir K-nya itu jatuhnya ke Kanjeng Nabi Isa. Gitu. Kemarin sudah aku jelaskan dengan metodologi ya, stressing point, bahwa di 21107 itu stressing pointnya itu rahmat. Sedangkan di 91-nya stressing pointnya itu ayat, tanda-tanda. Biasanya itu berhubungan dengan mukjizat. Kalau kita baca PL maupun PB itu sering ada kata tanda-tanda, itu biasanya terkait dengan mukjizat, sesuatu yang hadir di tataran transrasional. Jadi rasio sudah nggak mampu menyentuhnya. Ya, jadi agama itu kan harus ada dalam 2 perspektif, rasional dan transrasional. Kalau yang irasional itu nggak masuk. Gitu ya. Oke. Karena ada DM itulah ya, setelah kemarin sebetulnya aku sudah jelaskan stressing pointnya ayatan dan rahmatan. Ya, jadi meskipun di 21107 itu mufrad, itu tunggal, nggak ada masalah. Tidak harus Kanjeng Nabi Isa, tidak bisa, karena Kanjeng Nabi Isa itu jamak kalau digabung dengan bundanya. Tidak begitu kerangka berpikirnya. Ya, Kanjeng Nabi Isa itu di samping ayatal dia juga rahmatal, tapi Bunda Maryam itu cukup menjadi ayatal. Dia tidak menjadi rahmatal. Ya, aku sudah jelaskan begitu dengan yang lainnya, bisa lihat di unggahan yang kemarin. Akhirnya masih masuk juga Japri tadi itu, dan kurang puas. Oke lah, aku coba menggunakan pendekatan surat Az-Zukhruf nanti untuk menjelaskan ini ya. Jadi aku coba dengan cara yang lain, karena kan
ya namanya pengajar itu ya jangan kekurangan akal. Kalau nggak bisa dengan cara ini, coba dengan cara ini gitu. Karena memang kalau kita ngajar mahasiswa itu otaknya kan beda-beda gitu ya. Ada yang langsung dikasih tahu paham, ada yang kurang paham, ada yang nggak paham sama sekali. Itu ya harus maklum. Jadi dosen itu juga harus kalau diminta mengulang ya ngulangi nggak ada masalah. Dan Al-Quran pun juga kan begitu, ada sunnahnya mengulang-ulang. Ada beberapa pesan itu yang disampaikan berkali-kali dalam ayat di beberapa surat. Tidak apa-apa ya. Oke. Kita ini akan belajar mengeksplor dari keseluruhan surat supaya lebih mudah dipahami. Jadi kita tidak ke Kanjeng Nabi Musa dan Fir'aun dulu ya. Kita masih stagnan ke 21107 karena ceritanya menjadi panjang ini. Ini apa, Bos? Aku kasih introduction dulu ya supaya kalian nanti bisa bisa menerima dengan mudah penjelasanku ya. Kalau menerima sebagai kebenaran tuh ya terserah saja nanti kamu. Kalau kamu anggap salah kamu tolak. Maksudnya menerima argumentasiku itu bagaimana sih gitu. Apa sih yang aku tawarkan gitu. Ya. Oke. Dari surat 21107 itu begini loh. Ya. Kita kan sama Islam kan disuruh adil. Gitu loh. Disuruh adil, jangan berbuat tidak adil. Adil itu tunduk terhadap kajiannya ini kan teks ya. Tunduk terhadap teks, jangan melampaui teks. Gitu loh. Teks itu firman dari Gusti Allah Agung yang jatuhnya dalam literasi, literal, tertulis. Meskipun dulu turunnya tidak literal, mesti verbal kan. Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan kepada sahabat itu dalam dua metodologi, literal dan verbal. Ya. Nah, kita jangan melampaui. Ya. Siapa sih yang tidak mencintai Kanjeng Nabi Muhammad? Ya kita semua mencintai Kanjeng Nabi Muhammad lah karena kita Islam. Tetapi bagaimana kita bisa mencintai dengan benar? Aku ingin mengajak kalian ke sana berkerangka berpikir objektif gitu loh. Cintailah nabimu itu dengan benar. Cintailah nabi kita itu dengan benar. Ayo semuanya kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita dengan benar. Bukan lalu bersikap tidak adil. Tidak adil itu menentang apa yang ada dalam teks. Tidak ada begitu. Sama nanti ya di surat 3:110 itu kita Islam. Tentunya kita mengagungkan Islam. Tapi jangan mencintai Islam dengan cara membabi buta. Kuntum khairu ummah itu siapa? Aku sudah berkali-kali sindir. Aku sudah berkali-kali sampaikan, hati-hati dengan domir. Kamu bisa baca di surat Ali Imran surat 3:110. Aku nggak ada urusan. Justru aku bertanya, kenapa seseorang dulu kapasitasnya masih dokter, sekarang sudah profesor, yang juga pernah mencari ilmu, menimba ilmu sampai ke Maroko sana. Ya. Kalau aku sebut namanya ya kalian mesti kenal lah karena dia publik figur ya. Kalau gue kan hanya kelas-kelas TikTok, kelas-kelas YouTube lah. Dan gue akan melakukan sejauh apa yang bisa gue lakukan dalam dakwah. Kalau dibanding dia jauh lah. Dia sudah go internasional lah. Bilang saja begitu ya. Atau go nasional lah. Kalau internasionalnya nggak tahu ya. Tapi sepertinya mungkin sudah internasional juga nggak tahu. Kalau nasionalnya jelas, ya, itu masih mengatakan kuntum khairul umat itu umat Islam. Menurut gue tidak, bukan umat Islam dan gue Islam. Gue ingin mencintai dengan benar, cintai Islam dengan benar, cintai Nabi itu dengan benar. Bukan karena kecintaanmu terhadap Nabi, cintaanmu terhadap Islam, lalu kamu melakukan overlapping. Itu yang aku tidak mau.
Gitu loh. Ya, lalu dogma itu kamu terima bahwa semua nabi pra Kanjeng Nabi Muhammad itu lokal. Hanya Nabi Muhammad lah yang universal. Nah, ini kan jadi masalah. Gitu loh. Coba sih asrofil anbiya wa mursalin itu dari mana itu? Nabi yang paling oke, nabi yang paling top itu dari mana? Itu kan pendapat, di Al-Quran nggak ada. Bahkan pesan Al-Quran kalau kalian baca di surat 2:136, 2:136, terus di 4 ayatnya 152, di situ kan tidak boleh membeda-bedakan. Itu aku lebih tepatnya tidak boleh membanding-bandingkan. Gitu. Jadi nabi, semua nabi itu harus kita hormati, dan nabi itu masing-masing punya kelebihannya sendiri. Kita dilarang membanding-bandingkan. Kalau terjemahnya kalau nggak salah di sini membeda-bedakan atau gimana ya? Coba tuh cari tuh 2:136 supaya cepat. Al-Baqarah 136. Kita tidak boleh, kita harus menghormati semuanya. Jangan lebih hebat Kanjeng Nabi Musa. Kenapa? Dia bisa membelah laut. Kalaupun itu benar membela laut, seperti laut yang kamu pahami. Laut Merah, berarti dia ada nggak Laut Merah antara Mesir dan Israel itu? Ya. Tapi kan dia nggak bisa membelah bulan. Kalau benar Kanjeng Nabi membelah bulan, ya, hebat Kanjeng Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tapi kan dia nggak bisa membelah bulan, dia nggak bisa membelah laut. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri. Gue lebih senang kami tidak membanding-bandingkan. Itu nanti yang surat 4:152, silakan cari sendiri. Jadi kita terima bahwa nabi-nabi itu, para nabi-nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Semuanya harus kita hormati. Aku nggak tahu asrofil anbiya wal mursalim itu dari mana. Ya tentunya karena aku Islam, aku yang menghormati Kanjeng Nabi Muhammad lah. Tapi dengan cara yang benar, tidak mengatakan bahwa semua nabi itu tidak rahmatan lil alamin, hanya Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Itu kan kacau. Itu yang mau aku bongkar dari kerangka. Memang ini berat. Makanya kalau kajian-kajianku itu tidak populer, aku tidak ada masalah. Itu resiko yang sudah siap aku tanggung. Makanya kalau ada yang bilang Gus Beti itu biasanya dari kafir yang menuduh aku orientasinya hanya power, hanya duit. Ya bener lah, duit itu memang dicari. Tapi itu second opinion. Pemikiran yang kedua, pemikiran utama dakwah. Gitu loh. Dakwah itu pemikiran utama. Tapi kan aku sudah ingat, tidak ada makan siang yang gratis. Orang mau dikubur aja pakai duit. Kalau ditanya apa, aku juga mencari power. Kan dari power itu ada iklan. Dari iklan kita dapat kontribusi. Tapi kalau aku hanya berpijak pada iklan, aku tutup channel ini. Karena secara hitung-hitungan ekonomi nggak nyucuk, kata orang Jawa. Tapi kenapa sampai saat ini aku tetap hidupkan channel ini? Mungkin sampai aku nanti selesai menjalankan tugasku, dan semoga Allah memanggilku dengan panggilan hai nafsu mutmainah hirji'i. Mungkin channel ini baru selesai. Jadi kalau mau menentang aku, terutama yang kafir-kafirin, aku ingatkan, kamu nggak akan bisa menentang aku. Apapun adanya, channel ini tetap berjalan. Karena tujuan utamanya dakwah. Dakwah itu sandarannya teologis. Kalau sudah sandarannya teologis, dia tidak akan mundur dengan apapun. Kalau itu hitungannya cuma power terus dapat duit, mungkin sudah aku tutup karena nggak nyocok. Isu aja itu yang bilang Gus Beti tiap bulan dapat 10 juta. 10 juta dari Hong Kong apa?
Ya alhamdulillah lah aku terima sebagai doa. Semoga PRPR ini bisa mengkontribusi, tidak di skip kalau nonton iklannya. Ya. Aku dalam 1 bulan itu, bulan kemarin nggak dapat. Itu kan harus terpenuhi 1,3 juta, 1.300.000. Kalau itu nggak terpenuhi, diakumulasi di bulan berikutnya, nggak dapat. Dan aku pernah 6 bulan nggak dapat, tapi dakwah jalan terus. Karena ina amalun biniat, yang utama itu dakwah. Soal yang kemudian dapat duit, dapat, ya tentulah diharapkan, karena kan wifi ini juga nggak gratis, nggak pakai daun bayarnya, kecuali bayarnya pakai daun singkong, bayarnya pakai duit. Gitu loh. Ya, jadi sandarannya itu ke sana. Sama dengan aku sudah sampaikan kepada kalian, kenapa akhirnya Rusia waktu itu Uni Soviet angkat kaki dari Afghanistan. Kenapa akhirnya Amerika juga angkat kaki dari Afghanistan? Karena motivasi serdadu Afghanistan dan Uni Soviet dan Amerika nggak sama. Sandaran serdadu-serdadu Afghanistan itu teologis. Bahwa sampai mampus pun mereka terus bertempur. Kalau yang Amerika, yang Uni Soviet, sandarannya itu apa? Ya mereka kerja sebagai serdadu dibayar. Beda. Makanya kan mencret semua itu lawan Afghanistan. Begitu juga aku, sandaranku membuka channel ini dakwah. Jadi tidak ada yang menghambat sehingga aku berhenti, tidak ada yang bisa. Kecuali nanti Gusti Allah Agung memanggilku, itu ya semuanya selesai. Nggak tahu nanti apa gerai itu yang melanjutkan atau siapa, terserah saja. Ya tugasku sudah selesai kok. Kalau sudah wassalam kan berarti tugas dakwaku selesai. Gitu loh. Nah aku ingin membuat kalian beragama itu dengan benar, bukan karena dongeng-dongeng gitu loh. Tapi aku maklum sekian tahun kalian ya dijejeli ya Asrofil Anbiya war Mursalin itu, ya nggak tahu dari mana itu. Di Al-Quran aku cari-cari nggak ada. Kalau ada tolong carikan. Ya, semua nabi itu lokal, hanya Nabi Muhammad yang general. Tiba-tiba kamu ngaji di aku tunjukkan enggak. Nabi Isa juga itu, dan semua nabi itu adalah general. Kalau aku sulit menjelaskan untuk merubah kerangka berpikir kalian, aku maklum. Sekian lama kamu di dogma, tiba-tiba ketemu aku, tak rubah. Oh, kepalamu itu ke sana, tiba-tiba dalam waktu yang cuma sekejap, ke sana sudah bertahun-tahun. Sekarang kamu umur berapa? Kok 30 ya? 30 tahun. Tiba-tiba dalam waktu mungkin 2-3 jam kajian kita, kepalamu tak geser ke sini. Kalau sulit, ya aku bisa maklum. Karena dogma sudah menjejeli kehidupanmu. Sekali lagi, bukan aku nggak cinta Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kan mencinta itu harus dengan cara yang benar. Jangan karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad terus hanya Nabi Muhammad saja yang universal, yang lainnya lokal. Itu kan justru menyalahi Al-Quran. Karena aku sudah nggak boleh membanding-bandingkan, karena semua nabi mempunyai kelebihan masing-masing. Gitu loh. Bismillah. Paham nggak di sini? Aku mengajak kalian, ayo kita mencintai Kanjeng Nabi kita mencintai Islam nanti. Kalau pada waktunya aku menjelaskan surat 3 ayat 110 itu ya, tentang kuntum khairu umat, itu siapa tumnya itu. Ya. Jadi aku nggak ada urusan, meskipun dia sekarang sudah profesor aku dengar. Dia ustadz terkenal, dia ya top lah. Aku beda dengan dia. Enggak, itu kuntum itu bukan ke umat Islam. Tapi bukan berarti aku tidak mencintai Islam. Karena teks Al-Quran itu tidak mengatakan Islam loh ya. Islam itu kan intervensi si penerjemah. Gitu loh. Oke, mari kita beragama itu, mencintai itu dengan benar. Jangan justru melakukan overlapping. Gitu. Oke, aku akan coba gunakan surat Az-Zukhruf dulu ya, untuk menjelaskan
Kenapa kok jatuhnya itu ke Kanjeng Nabi Isa, sedangkan mainstream ke Kanjeng Nabi Muhammad? Gitu ya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kita akan maraton ini nanti. Akan maraton. Kalau kemarin kan metodologinya stressing pointnya, karena ada yang menyangka dengan itu jamak itu mufrad, nggak ada urusan jamak mufrad. Ketika di surat 2191 itu jamak karena bapak dan karena bunda dan anaknya. Di surat ya sudah jamak, nggak masalah. Di surat yang 21107 mufrad ya nggak ada masalah. Jadi itu tidak kompatibel untuk membantah ketika aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu juga rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan hanya untuk Bani Israel saja. Coba otakmu buka. Masa ada nabi itu hanya rahmat untuk baninya saja, itu gimana? Ya jelas Nabi itu rahmat untuk seluruh alam. Cuman masalahnya manusia itu sudah pernah ketemu Nabi itu belum? Gitu loh. Ya, itu sudah aku jelaskan di grup WA Santri Isra ya. Nanti itu memang agak ribet menjelaskan teori ruang dan waktu. Karena setiap ruang itu akan terikat waktu, setiap waktu akan terikat ruang. Itu di abrogasi sudah aku jelaskan itu. Jadi kalau seseorang itu sudah ketemu Nabi itu, dia mau bani apa kayak, dia harus mengikuti syariat yang disampaikan bani itu. Enggak, gue ini Bani Israel. Itu kan nabinya Bani Arab. Enggak begitu. Atau sebaliknya, gue Bani Arab tuh nabinya Bani Israel. Enggak begitu. Semua nabi itu rahmatan lil alamin. Jadi dia general, menjadi rahmat seluruh alam, enggak parsial gitu loh. Oke, kemarin stressing point sudah aku jelaskan ya, dengan menggunakan bahwa itu beda antara ayatal ya, tanda-tanda, dan rahmatan ya, rahmat itu beda ya. Dan ternyata masih ada yang kurang jelas, nggak apa-apa. Aku sekarang pakai metode baru ya. Metode baru ini metode alternatif gitulah ya. Sebetulnya dikatakan baru juga enggak, karena ini kan sudah kita bahas ketika aku menolak Kanjeng Nabi itu enggak akan turun lagi gitu loh. Ketika kita bertanya terhadap saudara-saudara kita yang mengatakan di mana sih Al-Qur'an menjelaskan Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi gitu. Maka mereka masuk ke surat Az-Zukhruf 61, surat 43 ya, Az-Zukhruf ya, 61 ya. Dan itu tidak tekstual. Itu tidak tekstual ya. Kita baca gini, 61 ya. Wa innahu la ilmul lisaati fa la lam taruna biha wa tabiun haza siratul mustaqim. Wa innahu, sesungguhnya ia. Di sini ada domir hu. Siapa hu ini? Ya, siapa hu ini? Bagi saudara-saudara kita ya yang masih aja percaya bahwa Kanjeng Nabi bisa akan turun lagi, mereka mengisinya dengan Isa. Gitu loh. Dan aku sudah katakan, sesuatu yang tidak tekstual itu halal untuk kita perdebatkan. Itu tidak tekstual Isa itu. Inilah yang jadi masalah, karena depak tidak mengurungnya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah ini bukti, Kanjeng Nabi mau turun lagi. Enggak.
Kalau kita mau lek-lekan, Isa diangkat itu iya, tapi Isa turun itu nggak ada. Itu justru itu lebih kuat itu rofa'a. Terlepas apapun pemahaman kita tentang rofa'a, tapi yang jelas Isa rofa'a, nggak ada turun nuzul itu nggak ada.